Shalom, salam sehat, salam bahagia bagi sobat BSJD yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian GKE bersama saya Vikaris Surya STH, melayani jemaat GKE Bukit Sion Keranci Mancalsidas, Resort Pahuman, wilayah Kalimantan Barat. Nas renungan hari ini tertulis dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 3a yang berbunyi demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepada seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Amin. Tema renungan hari ini ialah kemurahan Tuhan yang menyelamatkan. Sobat BSJD yang terkasih, Yunus adalah nabi yang dipakai oleh Allah sebagai alat perpanjangan tangannya untuk menyampaikan seruan pertobatan di tengah-tengah bangsa Niniwe. Dalam sejarahnya, bahwa Niniwe adalah sebuah kota yang megah, kota metropolitan, ibu kota dari kekaisaran yang kuat. Bahkan dalam Alkitab disebutkan bahwa Niniwe adalah kota berbudaya, sekaligus kota yang penuh ketidakadilan, penindasan, dan kekerasan. Kejahatan kota inilah yang dikatakan Allah sebagai masalah utamanya, dan menjadi alasan mengapa pelayanan atau misi Yunus sangat diperlukan. Di ayat kedua, kata pergilah ke Niniwe, ini adalah perintah kedua yang disampaikan Allah kepada Yunus, di mana kita tahu bahwa sebelum pemanggilan kedua, Yunus pernah mengeraskan hatinya dan lari dari panggilan Tuhan. Yang awalnya diutus ke Niniwe, lalu pergi ke Tarsis, hingga akhirnya berada dalam perut ikan besar, membuat Yunus sadar akan kebesaran dan kuasa Allah. Sadar akan kasih Allah untuk menyelamatkan Yunus. Panggilan Allah yang kedua kepada Yunus dalam menyuarakan pertobatan ternyata diresponi oleh Yunus dengan baik. Saat Allah mengatakan, "Bangun dan pergilah ke Niniwe," maka Yunus tidak lagi mengeraskan hatinya dan lari dari Allah. Namun ia pergi dan melakukan tepat seperti yang Allah katakan. Sobat BSJD yang terkasih, firman hari ini mengingatkan kita kembali. Yang pertama, Allah selalu hadir dalam hidup ini untuk memanggil dan memberikan kesempatan untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Yang kedua, kita membayangkan bagaimana Yunus tampil di tengah-tengah kota besar dan megah itu. Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan menyampaikan apa yang dikatakan Allah di ayat yang keempat. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang akan marah dan mengamuk kepada Yunus. Namun apa yang terjadi? Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Orang Niniwe tidak marah. Mereka tidak membunuh Yunus. Saat dia mengutus Yunus, Allah sudah terlebih dahulu di sana, sebelum Yunus melangkahkan kakinya masuk ke Niniwe. Demikian juga halnya dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Yakinlah Tuhan yang utus kita di tempat tersebut, Tuhan yang urus. Apa yang sudah Tuhan kehendaki dalam hidup kita, kita percayalah rancangannya sungguh sempurna. Yang ketiga, orang Niniwe percaya kepada Allah. Kuasa Allah melampaui batas pemikiran manusia.
Siapa yang menyangka bangsa yang bebal, bangsa yang hidup dalam kejahatan dan menyembah berhala, saat mendengar suara pertobatan Allah melalui Yunus, malah mengambil keputusan lalu percaya kepada Allah. Semua yang terjadi oleh karena kemurahan Allah yang menyelamatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman yang kami dengar pada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau memberkati setiap orang-orang yang sudah mendengarkan firman, sehingga kami semakin mengenal Engkau. Kami semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan menjadi surat yang hidup, saksi Kristus, melakukan pekerjaan Kristus dalam kehidupan kami. Amin.